Kula nyuwun ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah summa alhamdulillah summa qala bismillahi syafi bismillahi kafi bismillahil ma'afi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Wa bi barakati syekhul karam amma ba'd. Alhamdulillah bini'matillah la haula wala quwata illa billah. Kita sama-sama kembali bersyukur dengan betul-betul kita merasakan nikmat Allah yang begitu banyak terlimpah kepada kita. Semoga dengan la in syakartum ini sama-sama kita belajar bersyukur la azidanakum, selalu dan selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tentunya insya Allah tercurah limpah kepada baginda alam Habibana wa syafi'ana Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in sampai kepada para pewarisnya, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Dan insya Allah tercurah limpah juga kepada umat-umatnya yang selalu setia, taat, patuh dengan istiqomah, mujahadah serta wanhar di dalam mengamalkan, menegakkan, meriadohkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya lil khusus abdulu makultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kami insyaallah islahkan apa-apa yang seharusnya kami islahkan. Mudah-mudahan tidak ada pengislahan yang tidak seharusnya diislahkan. Apabila banyak kesalahan, kehilafan di dalam pengislahan ini, sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, karena kami hanya menyampaikan amanah dari guru kami untuk menyampaikan atau mengislahkan ya, walaupun hanya satu ayat ya, balaghu ani walau ayat, insyaallah, supaya kita sama-sama betul-betul ditunjukkan ya, betul-betul ditolong dan dilindungi di dalam perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami akan mengisahkan ayat, yaitu dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 ya. Surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 yang Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yaitu syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6, ketika kita memfirmankan ya, mengkaulkan atau mengucapkan firman Allah, ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, dan Allah jawab, hadza li abdi wa li abdi ma'asala, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dimintanya. Dan ternyata pada ayat berikutnya inilah yang kita mohon kepada Allah pada ayat ke-7 ini, yaitu syiratal ladzina an'amta ya. Jadi bagaimana kita ditunjukkan ya, terhadap jalan orang-orang yang telah dikaruniakan nikmat oleh Allah. Nikmat apa? Kalau nikmat hidup, banyak manusia yang hidup juga tapi tidak beribadah. Kalau ditunjukkan nikmat namanya kaya, banyak juga orang kaya yang tidak beribadah. Kalau ditunjukkan nikmat sehat, jasad, banyak juga yang ditunjukkan orang yang jasadnya sehat tapi tidak ibadah. An'am ta'ala ini ditunjukkan apa? Nikmat apa? Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi syahida. Jadi kita bisa mau ditunjukkan yaitu perjalanan yaitu para nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai
yang betul-betul kita harus lihat sampai sekarang perjalanannya para al ulama warasatul anbiya, para pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tunjukkan oleh Allah. Kita minta ditunjukkan oleh Allah kepada kita jalan siapa. Nah, yang kita bisa saksikan ini sekarang ini yaitu an'amta alaihim, ini yaitu para pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Karena dari beliau ini kita akan betul-betul ditunjukkan secara zahir, ya. Secara zahir pewarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al ulama warasatul anbiya. Apa yang diwariskan yaitu ilmunya, ya. Bukan diwariskan yang lain, tapi ilmunya Rasulullah diwariskan kepada pewarisnya. Nah, kita tinggal bagaimana ittiba mengikuti an'amta. Nah, jadi yang dimaksud an'amta ini adalah siapa? Yaitu hamba Allah, manusia yang qalbunya bertakwa. Gitu, ya. Jadi an'amta alaihim ini adalah manusia-manusia yang qalbunya punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. An'amta alaihim ghairil maghdub. Dan juga kita mohon ditunjukkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala jalan orang-orang yang maghdub, dimurka oleh Allah. Gitu. Ada orangnya? Ada. Karena Allah akan menunjukkan, gitu. Menunjukkan kepada kita tadi an'amta alaihim, orangnya ada, manusianya ada. Yang dimurka juga ada yang dimurka, ditunjukkan kepada kita. Kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan, gitu. Karena yang tahu yang dimaghdub, yang dimurka, yang tahu manusia yang bertakwa itu Allah. Tinggal bagaimana Allah menunjukkan kepada kita, gitu. Kalau Allah tidak menunjukkan kepada kita, kita nggak tahu manusia yang bertakwa, yang an'amta alaihim, yang dikaruniakan nikmat oleh Allah, atau juga yang dimaghlub, yang dimurka. Siapa yang dimaghlub atau yang dimurka? Ini adalah manusia-manusia yang khatamallahu ala qulubihim, yang kalbunya sudah dikunci sama Allah, yang kalbunya sudah tertutup, ya. Nah, jadi walaupun melakukan kebaikan, kalau kalbunya sudah ditutup, ya kebaikannya hanya kamuflase, gitu. Ya senagurau saja. Nah, jadi kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan manusia-manusia yang an'amta alaihim ghairil maghdub, dan ditunjukkan juga yang maghdub. Untuk apa? Supaya kita jangan mengikuti, gitu. Ditunjukkan yang maghdub itu bukan untuk kita ikuti, tapi supaya kita tidak ikuti, gitu. Ya, maghdub alaihim waladhdallin, dan yang berbuat zalim, manusianya ada. Siapa manusia-manusia yang berbuat zalim ini? Adalah yang fi qulubihim maradun, yang di dalam kalbunya itu banyak penyakit kalbu, penyakit hati, ya. Perbuatannya udah zalim, ya. Nah, ketika Allah menunjukkan kepada kita, bukan kita untuk mengikutinya, supaya kita hindari, gitu. Ya. Jadi nanti yang harus kita ikutin yang mana nih di antara tiga manusia ini? An'amta alaihim, yang maghdub sama yang zalim. Itu yang an'amta alaihim. Tapi kalau tidak Allah tunjukkan kepada kita, kita nggak tahu mana yang an'amta alaihim, mana yang maghdub, mana yang zalim. Kita mohon kepada Allah supaya ditunjukkan. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya. Nah, insyaallah, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita semua, ya, insyaallah harapannya ditunjukkan oleh Allah, ya, supaya kita mengetahui mana yang diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, iman, dan ihsan, sehingga bisa beribadah kepada Allah,
Dan juga mudah-mudahan kita ditunjukkan oleh Allah juga manusia-manusia yang maghdub, yang dimurka, yang berbuat zolim, supaya kita tidak mengikutinya, gitu. Tidak mengikuti tatabi'u, ya, tidak mengikutinya beliau-beliau itu, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua, ya, dengan diakhiri dengan amin, ya, mau dikabulkan apa yang menjadi permohonan kita, ya, ittiba kepada yang diberikan nikmat oleh Allah, dan juga meninggalkan yang dimurka sama yang berbuat zalim, ya. Sehingga insya Allah harapannya kita juga dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Kehilapan, kesalahan, ya, ucapan, perbuatan, sekali lagi kan kami manusia. Ini mudah-mudahan dengan islah seperti ini tidak menimbulkan zon atau penyakit hati. Mudah-mudahan ada pelajaran, ada manfaatnya untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.